Lanjut. Assalamualaikum. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Takbir, Allahu Akbar. Oke teman-teman, jadi kemarin kan kita beberapa hari kemarin kita udah belajar ilmu tauhid. Nah, di akhir pelajarannya kita semua ditugaskan untuk membuat apa? Project. Nah, jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan project yang telah saya buat, yaitu project pelajaran tauhid. Perkenalkan dulu nama. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ridho. Saya sekarang duduk di kelas 1 intensif dan berasal dari Bogor Barat. Oke, lanjut. Nah, proyek pelajaran tauhid ini yaitu tugas terakhir di pelajaran tauhid. Nah, kan kemarin kita sudah belajar mempelajari ilmu tauhid dalam jangka waktu 2 minggu. Nah, sekarang kita ditugaskan buat membuat proyek. Sekarang saya akan mempresentasikannya. Oke. Yang pertama yaitu macam-macam ilmu usuluddin. Sebelum kita masuk ke selanjutnya yaitu kita mempelajari dulu macam-macam ilmu usuluddin. Ada apa aja sih di ilmu usuluddin? Nah, mari kita lihat. Yang pertama yaitu ilmu usuluddin. Nah, ilmu usuluddin itu artinya ilmu pokok-pokok agama. Nah, jadi di ilmu usuluddin ini kita mempelajari tentang ilmu pokok-pokok agama. Nah, yang kedua yaitu ilmu ketuhanan. Nah, ilmu ketuhanan ini kita mempelajari ilmu yang mempelajari Tuhan dan sifat-sifatnya. Jadi di pelajaran ini kita mempelajari sifat-sifat Tuhan dan mempelajari Tuhan itu bagaimana dan sifat-sifat dan lainnya. Yang ketiga yaitu ilmu aqaid. Ilmu aqaid itu ilmu kepercayaan atau ikatan. Jadi di ilmu aqaid ini kita mempelajari kepercayaan atau ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid yaitu ilmu mengesahkan. Jadi di pelajaran ilmu tauhid ini kita mempelajari atau mengesahkan Tuhan kita sendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu ilmu kalam atau ilmu pembicaraan. Sesuai dengan namanya, ilmu kalam ini yaitu ilmu pembicaraan yang membicarakan tentang ketuhanan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari seputar pengetahuan tentang ketuhanan. Dan yang terakhir yaitu ilmu hakikat, yaitu ilmu sejati, yaitu sama halnya dengan yang lainnya mempelajari tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas rukun iman. Rukun iman pasti tidak jarang dengan rukun Islam. Nah, rukun iman itu adalah pokok-pokok kepercayaan dan rukun Islam itu adalah pokok-pokok kewajiban. Jadi di rukun iman ini adalah kita mempelajari pokok-pokok kepercayaan
Dan rukun Islam yaitu ialah kita mempelajari pokok-pokok kewajiban. Jadi di dalam rukun iman ini kita harus bisa mempercayai pokok-pokok yang ada di dalam rukun iman tersebut. Dan begitu pula dengan rukun Islam. Nah, kita harus mewajibkan atau menjadi kewajiban bagi kita sendiri apa yang terdapat di dalam pokok-pokok rukun Islam. Oke, mantap. Lanjut. Nah, jadi pokok-pokok kepercayaan dan pokok-pokok kewajiban ini semua harus ada dalil atau bukti. Apa aja sih dalil dan bukti itu? Mari kita cari tahu. Macam-macam dalil atau bukti. Nah, dalil yang pertama atau bukti yang pertama yaitu namanya dia ada dalil nakli. Namanya dalil nakli. Dalil nakli dia itu artinya bukti yang diambil dari salinan. Apa sih contohnya dalil nakli itu? Jadi dalil nakli itu bukti yang diambil dari salinan. Contohnya seperti Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu dalil akli. Nah, dalil akli itu artinya bukti yang diambil yang didapat dari akal manusia yang sehat. Jadi dalil akli ini menurut pemikiran kita sendiri dengan akal yang sehat. Nah, jadi macam-macam dalil atau bukti itu ada dua. Yang pertama dalil nakli, yang kedua yaitu dalil akli. Oke, jadi kesimpulannya dalil itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dalil nakli dan yang kedua dalil akli. Oke? Oke, mantap. Lanjut. Nah, tadi kan ada dua dalil. Nah, sekarang cara mempergunakan dalilnya yaitu yang pertama cara mempergunakan dalil nakli yaitu dengan cara dijadikan sebagai pelita atau obor. Jadi dalil nakli ini kita jadikan sebagai penerang dalam suatu kegelapan, menjadi obor atau senter, diibaratkan seperti obor atau senter. Dan dalil nakli itu diibaratkan sebagai mata kepala sendiri. Jadi ketika kita dalam kegelapan, kita sudah mendapatkan dalil nakli atau kita sudah mendapatkan senter atau obor, nah maka kita harus bisa menggunakan dalil akli yaitu sebagai mata kepala sendiri. Ketika kita sudah menemukan atau kita sudah mendapatkan senter atau obor dalam kegelapan, maka kita bagaimanakah kita berpikir kedepannya akan bagaimana untuk mempergunakan pelita atau obor ini tersebut. Selanjutnya yaitu rukun iman yang pertama. Apa rukun iman yang pertama? Iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu adalah percaya dan yakin kepada Allah. Jadi arti iman itu adalah percaya. Sesuai yang tadi saya sudah dijelaskan di pertama. Nah, kita harus percaya dan yakin bahwa adanya Allah. Nah, apa yang kita harus percaya dan yakin kepada Allah? Kenapa kita harus percaya dan yakin kepada Allah? Nah, kita harus percaya dan yakin kepada Allah yaitu yang pertama kita harus percaya bahwa Allah itu ada, yang kedua Allah Maha Kuasa dan mengetahui, yang ketiga Allah berkemauan, yang keempat kekuasaan dan kehendak Allah, yang kelima Allah tak berbandingan, yang keenam Allah berdiri sendiri, yang ketujuh Allah Maha Dahulu dan Maha Kekal, yang kedelapan Allah Maha Esa, yang kesembilan Allah hidup, mendengar, melihat dan berbicara, dan yang terakhir yaitu Allah Maha Bijaksana. Nah, dari ke-10 ini kita harus bisa mempercayai dan yakin bahwa Allah itu benar-benar ada di antara sifat 10 ini yang tadi saya sebutkan. Oke, yang pertama yaitu Allah itu ada. Allah itu ada itu dalil. Nah, sekarang Allah itu ada, dalil naklinya yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 62 dan dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Sedangkan dalil aklinya yaitu
adanya sesuatu aturan yang tetap dan rapi, terutama yang mengenai barang-barang yang mati itu menunjukkan adanya sesuatu yang mengatur. Jadi di dunia ini ada, jadi di dunia ini nih adanya barang atau segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti semuanya ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut yang kedua yaitu Allah Maha Kuasa dan mengetahui. Nah, kekuasaan itu disebut kudrat. Nah, Allah Maha Kuasa yaitu disebut kudrat, dan yang kedua Allah yang berkuasa disebut qadir atau qadiran. Jadi kekuasaan itu disebutnya kudrat, yang berkuasa disebutnya qadir atau qadiran. Nah, dalil nakli dari Allah Maha Kuasa Maha Mengetahui yaitu Innallaha ala kulli syai'in qadir, surat Al-Baqarah, dan dalil aklinya yaitu, nah ini dia. Coba kita pikirkan kembali. Salah satu yang ada di bumi ini pasti pemikiran terakhir kita kembali lagi kepada Allah. Itu semua menandakan Allah Maha Kuasa. Jadi kita kalau misalkan berpikir kepada segala sesuatu, pasti itu ujungnya pasti akan balik lagi kepada Allah, bakal kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Kuasa dan Allah tempat kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, lanjut ke yang ketiga yaitu Tuhan Allah berkemauan atau disebut iradah dan muridah. Jadi Tuhan Allah berkemauan itu biasa disebut iradah dan muridan. Itu nama sifat-sifat Allah. Nah, kemauan dan kehendak itu disebut iradah, dan yang berkehendak itu disebut muridan. Jadi Allah berkemauan, Allah berkehendak itu disebut iradah, dan yang berkehendak atau Allah Maha berkehendak itu disebut muridan. Dalil naklinya yaitu sesungguhnya apabila Dia menghendaki sesuatu perintah, hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Quran surat Yasin ayat 82. Dan dalil aklinya yaitu adanya alam semesta serta makhluknya itu sudah menandakan bahwa Allah itu berkemauan. Jadi kalau misalkan Allah tidak berkemauan, tidak ada dunia dan sisinya. Karena adanya dunia dan sisinya itu menandakan bahwa Allah berkemauan, menandakan bahwa Allah berkemauan. Lanjut ke yang keempat yaitu kekuasaan dan kehendak Allah atau disebut kudrat iradah. Nah, yang selanjutnya yaitu kekuasaan dan kehendak Allah atau disebut kudrat dan iradat ilahi. Tadi yang berkemauan disebut iradat, dan sekarang kekuasaan disebut kudrat iradat ilahi. Karena Allah Maha Kuasa, maka segala sesuatu yang dikehendakinya itu pasti terjadi. Tidak ada sesuatu yang memaksanya. Jadi kalau misalkan Allah berkemauan apapun, itu pasti kehendaknya itu akan terjadi. Misalnya Allah ingin suatu kampung ini terjadi bencana atau apa, itu pasti kehendaknya itu pasti akan terjadi karena Allah Maha berkehendak. Yang kelima yaitu Tuhan Allah tak berbandingan atau disebut mukhalafatul lil hawadisi. Tuhan Allah tak berbandingan disebutnya mukhalafatul lil hawadisi. Dalil naklinya yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, surat Al-Ikhlas, dan dalil aklinya yaitu
Sifat-sifat Allah tidak dapat disamakan, disesuaikan atau dibandingkan dengan suatu makhluk. Jadi semua sifat Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan, contohnya seperti manusia dan hewan lain sebagainya, itu tidak bisa dibandingkan dengan sifat-sifat Allah. Yang keenam yaitu Tuhan Allah berdiri sendiri atau disebut qiyamuhu binafsihi. Jadi Tuhan Allah berdiri sendiri itu disebut qiyamuhu binafsihi. Dalil naklinya yaitu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum, surat Al-Baqarah. Dan dalil aklinya yaitu kalau sekiranya Allah itu dipaksa atau terpaksa atau ada yang memerintahnya, maka Allah tidak kuasa. Jadi apabila Allah itu menjadi Tuhan itu suruhan, maka Allah berarti tidak kuasa atas segalanya. Tetapi itu tidak menjadi faktanya. Lanjut ke yang 7, yaitu Allah Maha Dahulu dan Maha Kekal, atau disebut Qidam dan Baqo. Jadi Maha Dahulu itu disebut Qidam dan Kekal itu disebutnya Baqo. Dalil naklinya dari Qidam Baqo adalah huwal awwal wal akhir. Dan dalil aklinya yaitu sudah jelas bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi dalil akli Allah Maha Dahulu dan Kekal yaitu sudah jelas bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini maupun di planet-planet sana. Itu semuanya Allah yang menciptakan. Lanjut yang ke masih ada ternyata ini. Allah itu kekal, tidak akan binasa atau berkesudahan. Ini dari contoh dari akli dari Baqo. Jadi Allah itu kekal, tidak akan binasa atau berkesudahan. Jadi Allah tidak akan hilang, tidak akan meninggal atau tidak akan pergi kemana. Allah itu kekal, sudah menjadi sifatnya Allah itu menjadi Baqo, yaitu kekal. Lanjut ke yang 8 yaitu Allah Maha Esa. Dalil naklinya Allah Maha Esa yaitu Qul huwallahu ahad dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama. Dan dalil aklinya yaitu ini dalil aklinya, andai kata Tuhan Allah itu ada 2 atau lebih, dapatkah yang satu membinasakan lainnya? Jadi contohnya gini, kalau misalkan Tuhan atau Allah itu ada 2, nah kita misalkan teman kita ada yang nyembah ke Tuhan yang A, misalkan nih kita nyembah ke Tuhan A, nah teman kita yang satunya lagi nyembah ke Tuhan B, sedangkan yang Tuhan B ini pelit misalkan sama teman kita. Nah teman-teman kita nih minta ngazab ke Tuhannya buat ngazab Tuhan yang satunya lagi, kira-kira bisa nggak tuh? Tidak bisa. Jadi Tuhan itu Allah Maha Esa, jadi cuma satu, Allah itu Maha Esa. Yang selanjutnya nih sebelum yang terakhir yaitu Allah hidup, mendengar, melihat dan berbicara. Allah hidup itu disebutnya hayyan. Dan Allah, nah kita bahas Allah hidup terlebih dahulu. Sifat Allah hidup itu disebut hayyan, terdapat di surat Al-Baqarah ayat 255. Dan sifat Allah mendengar disebut sam'un, terdapat di surat Al-Maidah ayat 76. Yang ketiga yaitu sifat Allah Maha melihat atau disebut basirun, terdapat di surat Al-Mulk ayat 9. Yang keempat yaitu sifat Allah berbicara atau disebut mutakaliman, terdapat di surat An-Nisa ayat 164. Jadi sifat Allah hidup itu disebut hayyan, dan Allah Maha mendengar itu disebut sam'un, dan Allah Maha melihat disebut basirun,
dan yang terakhir yaitu Allah berbicara, itu disebut mutakaliman. Nah, masing-masing sifat ini sudah terdapat di dalam masing-masing ayat di dalam Al-Quran. Jadi semuanya sudah ada bukti atau dalil sejak dahulu. Lanjut yang terakhir, yaitu Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana. Allah menjadikan perut merasa lapar, maka sudah ada tumbuhan atau lainnya untuk dimakan. Kerongkongan dapat merasakan haus, maka Allah sudah menyediakan air untuk minum. Jadi Allah itu memang bijaksana. Karena ketika kita lahir, apakah kita ketika merasa lapar, apakah kita langsung ngomong bu lapar atau dan lain sebagainya? Itu tidak. Bahkan Allah itu sudah otomatis menjadikan kita itu sudah menjadi otomatis bisa merasa lapar, haus dan lain sebagainya. Maka itu sifat-sifat Allah Maha Bijaksana. Kesimpulan dari semuanya yaitu semua sifat-sifat wajibnya kita kumpulkan menjadi satu. Yang pertama yaitu wujud. Jadi sifat yang pertama yaitu wujud. Yang kedua akidah. Yang ketiga baqa. Terus mukhallafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, serta ilmun, hayat, sam'un, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakaliman. Nah, ini adalah kesimpulan dari sifat-sifat wajib yang Allah miliki. Jadi Allah itu memiliki sifat wajib dari semua ini. Ini sifat-sifat Allah semuanya. Bagaimana kita ngafal sifat-sifat wajib ini? Bagaimana kita cara ngafalnya sifat-sifat wajib Allah? Yang ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 20. Bagaimana kita menghafalkan sifat-sifat wajib yang 20 ini? Nah, kita dijadikan lagu. Ya, pujian. Dijadikan lagu. Sama-sama sekarang bisa boleh. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Udah pada tahu kan nih, santri-santri Fataki pasti sudah tahu. Nah, oke, kita nyanyi bareng-bareng. Wahid istanin salasa. Wujud bila baqa khalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wa daniyat qudrat iradat, ilmun hayat zaman, basar kalam, qadiran muridan, basiran mutakaliman. Sekali lagi. Wujud tidak baqa khalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wadaniyat qudrat iradat,
aliman. Oke. Jadi ini adalah sifat-sifat wajib. Jumlahnya ada 20. Jadi sifat-sifat wajib ini adalah sudah mencakup sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 20 sifat Allah yang tersebut di atas itulah yang biasa disebut orang dalam usuluddin dengan nama sifat 20. Jadi yang tadi ini nih yang ini semua itu disebut sifat 20. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih sifat 20 yang terdapat ini sifat 20 yang terdapat di ilmu usuluddin, yaitu ini semua yang tadi kita nyanyikan. Sekarang apa lagi nih? Waduh, udah selesai ternyata. Itu mungkin sudah sampai situ proyek saya kali ini di pelajaran ilmu tauhid. Alhamdulillahirobbilalamin. Abangnya udah capek katanya nih, mau istirahat dulu. Abangnya mau pulang dulu katanya udah beres. Baik Muhammad Hamdulillah. Jadi mungkin itu saja proyek yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan dari proyek yang saya buat. Mohon komentarnya. Kalau misalkan masih penasaran proyek saya selanjutnya, nanti kita nyusul di proyek selanjutnya di pelajaran berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.